Malam ini kita akan mencoba mengaji satu tema yang berkaitan dengan waktu, yaitu waktu itu berjalan terus. Nah, kata waktu itu berasal dari bahasa Arab, al-waktu, dimaknai pertama sebagai al-asru, yang berarti masa. Rugi jika tidak diisi dengan iman, rugi jika tidak diisi dengan amal, yaitu amal soleh. Rugi jika tidak diisi dengan saling menasihati dalam kebenaran, dalam kesabaran dan kasih sayang. Dan ini difirmankan Allah dalam surat Al-Asr. Wal asri, demi masa, innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, sungguh berada dalam kerugian, illa, kecuali, berarti sedikit, kebanyakan rugi, illa, kecuali alladzina amanu, orang yang beriman. Orang yang beriman tidak akan rugi. Wa amilus sholihat, dan orang yang beramal soleh, dia tidak akan rugi. Untung terus dan terus untung. Wa tawasau bil haqqi, dan saling berwasiat, saling menasihati, saling berpesan, bil haqqi, dengan benar. Wa tawasau bis sabri, dan saling menasihati dengan sabar. Ini surat paling pendek, Surat Al-Asr, surat 103, 1 sampai 3 ayatnya. Kemudian dalam surat Al-Balad ditambahkan, tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Orang yang selalu berwasiat dengan kebenaran, orang yang selalu berwasiat dengan kesabaran, orang yang selalu berwasiat dengan kasih sayang, tidak hanya tidak akan rugi, tapi juga dicatat sebagai ashabul maimanah atau ashabul yamin, golongan kanan, yang keutamaannya, kekhususannya, keistimewaannya, kelebihannya itu dijelaskan secara detail dalam surat Al-Waqiah dan Al-Haqqah. Ulaika ashabul maimanah, mereka itulah golongan kanan, karena selalu beriman, beramal soleh, saling berwasiat dengan kesabaran dan kasih sayang. Jadi wasiat itu dasarnya 3. Pertama benar, yang kedua sabar, yang ketiga kasih sayang. Ini kaitannya dengan masa, kaitannya dengan waktu, kalau kita mau meraih keuntungan. Yang kedua, waktu itu dimaknai sebagai al-umru, atau umur, yaitu waktu hidup di dunia, menyesal, sengsara, dan celaka, serta binasa jika tidak digunakan untuk berilmu, tidak digunakan untuk belajar, tidak digunakan untuk mengambil pelajaran, dan tidak digunakan untuk beramal, beribadah dan beramal saleh dengan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan umur. Jadi umur itu insya Allah tidak berakhir dengan penyesalan, tidak akan berakhir dengan kesengsaraan, tidak akan berakhir dengan kecelakaan, tidak akan berakhir dengan kemenisaan, tidak akan berakhir di neraka, kalau kemudian digunakan untuk berilmu, belajar, digunakan untuk beribadah dan beramal soleh, dengan catatan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran aturan Allah, sedangkan As-Sunnah adalah teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dijelaskan oleh Allah. Wahum, dan mereka penghuni neraka itu yastarikhuna fiha, di neraka mereka berteriak histeris, kesakitan,
seraya berdoa, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Pasti kami akan mengerjakan amal yang soleh, ya, berbeda dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Ya. Jadi dia minta dikeluarkan dari neraka, minta dikembalikan ke dunia, ya, untuk beramal soleh yang waktu di dunia umurnya tidak digunakan untuk itu. Ya. Tapi kemudian jangankan dikembalikan ke dunia, ya, dikeluarkan dari neraka juga tidak. Malah kemudian Allah balik bertanya, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Ya, dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian sehingga cukup bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Ya. Jadi harusnya ditambah umur itu, ditambah, ya, intensitas belajarnya, ditambah ibadah dan amal solehnya. Karena kita berdoa kepada Allah minta disolehkan yang namanya agama, minta disolehkan yang namanya dunia, minta disolehkan yang namanya akhirat, minta sisa umur digunakan untuk menambah kebaikan sehingga ketika kembali menghadap Allah, ya, itu bisa istirahat dari berbagai macam keburukan yang tidak bikin tenang, bikin aman, bikin senang, yaitu azab. Ya. Kemudian waja'akum an-nadhir, padahal telah datang kepada kalian yang namanya an-nadhir, pemberi peringatan, ya, tapi tetap saja tidak beramal saleh. Fadzuku, maka sekarang rasakan oleh kalian, ya, azabku. Famalid dhalimina min nasir, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim. Yang zalim itu yang melakukan kesyirikan, yang melakukan kekufuran, yang melakukan kefasikan, yang melakukan kemaksiatan, ya, akan dimasukkan ke dalam neraka dan tidak akan ditolong, tidak akan ditolong oleh malaikat, tidak akan ditolong oleh nabi, dan tidak akan ditolong oleh orang-orang yang terdekat dengannya. Nah, ayat ini menjelaskan, yaitu surat Fatir ayat 35, ayat 37 surat 35, itu menjelaskan waktu hidup di dunia adalah kesempatan untuk bertobat dan beramal soleh, ya, untuk memperbaiki diri supaya lebih baik. Kemudian penyesalan di akhirat tidak lagi berguna karena waktu telah habis. Ya. Jadi kalau waktu sudah habis, menyesal tidak ada gunanya, ya. Jangankan minta dikembalikan ke dunia, ya, dikeluarkan dari neraka juga tidak akan. Kenapa? Karena khalidina fiha abada, bukan hanya kekal tapi juga abadi. Ya. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, an-nadhir yang artinya pemberi peringatan dimaknai pertama sebagai rasul. Jadi Rasul sudah datang tapi tetap aja tidak mau beramal soleh. Yang kedua Al-Quran. Al-Quran sudah diturunkan tapi tetap saja tidak mau beramal soleh. Demikian pula uban yang ada di kepala, ya, yang asalnya hitam berubah jadi putih, ya, dan usia tua, makin lama makin tua, makin lemah, ya. Kemudian apa maksudnya? Agar sadar bahwa ajal semakin dekat dan umur semakin berkurang. Jadi tambah hari, tambah pekan, tambah bulan, tambah tahun, ajal semakin dekat, umur semakin berkurang. Tandanya apa? Uban. Ditambah sakit, tambah banyak, tambah kompleks, ya. Yang ketiga, ya, waktu juga dimaknai sebagai ad-dahru, ya, yang berarti kumpulan dari masa atau tahapan waktu yang panjang yang disebut hin, ya, hin sebagai waktu yang terus berjalan, ad-dahru. Dan ini ada surat khusus yang berkaitan dengan, ya, manusia, namanya surat ad-dahru atau surat al-insan, yang mengingatkan bahwa manusia itu dulu itu belum jadi manusia, belum diciptakan oleh manusia, ya, belum disebut manusia, artinya tidak ada, ya, belum diciptakan. Dan ini, ya, ayat pertama, ya, dalam bentuk pertanyaan.
hal ata 'alal insani hinu minad dahri, bukankah telah datang kepada manusia suatu masa dari waktu, hinu minad dahri, ya, lam yakun syai'an madhkura, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut, ya. Jadi jangankan disebut manusia, bahan dasarnya aja belum ada, yang disebut mani, ya, itu belum ada, ya, belum melakukan, ya, proses pertumbuhan dan perkembangan di dalam janin, ya, benar-benar belum diciptakan, ya. Ada masa di mana manusia belum diciptakan, itu namanya hin, ya. Kemudian baru diciptakan, diadakan, ditumbuhkan, dikembangkan sampai disempurnakan dalam bentuk ahsanut taqwim, ya, bentuk yang terbaik dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, ya. Nah, apa kata hin? Hin itu waktu, masa tertentu, bisa pendek, bisa panjang. Dalam rahim itu kan 9 bulan, ya. Kemudian setiap pertumbuhan dan perkembangan itu 40 hari. Itu namanya hin. Sedangkan ad-dahru adalah rentang waktu yang panjang, ya, dari perjalanan zaman, ya. Misalnya ada duhur, ada asar, kemudian maghrib, isya, subuh, ada sahur, ada duha dan sebagainya, ada syuruk dan sebagainya, ya. Itu rentang waktu, ya, rentang waktu. Semuanya Allah ciptakan dan manusia tidak bisa, ya, menciptakannya. Jangankan menciptakannya, mengubahnya saja tidak bisa, ya. Kemudian hin minad dahri itu, ya, namanya penggalan waktu dari perjalanan zaman, ya. Jadi ada masa bayi, masa embrio, ya, janin, ada masa bayi, masa anak-anak, masa dewasa, masa remaja, masa tua, bahkan ada masa pikun, ya. Itu namanya waktu, ya, untuk mengingatkan manusia itu berada di bawah pengetahuan Allah, berada di bawah kekuasaan Allah, di bawah kehendak Allah dan izin Allah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ya, al-muradu bil hin muddah minaz zaman tawilah. Yang dimaksud, ya, dengan hin adalah suatu masa yang panjang dari waktu, bentangan waktu, ya, itu namanya hin. Sedangkan At-Tabari, semoga Allah merahmatinya, dia menafsirkan hin minad dahri lam yakun fihi al-insan makhluqa, suatu masa dari perjalanan waktu ketika manusia belum diciptakan, itu namanya hin. Dan kita mengalaminya, ya. Jadi jangankan, ya, menjadi manusia waktu itu, ingat sebagai manusia saja belum, ya. Kira-kira kita ingat, ya, bahwa diri kita itu ada pada umur berapa, kan kita nggak ingat. Di rahim kita juga nggak ingat, ya. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, manusia yang asalnya tidak ada lalu diciptakan, lalu diadakan, lalu ditumbuhkan, lalu dikembangkan, kemudian disempurnakan dalam bentuk dan rupa yang terbaik yang disebut ahsanu taqwim, ya. Coba, ya, mulut, lidah, tenggorokan, ya. Kemudian ada pita suara, oh, itu melahirkan suara macam-macam, ya. Burung bisa meniru suara manusia, tapi tidak semua burung, dan terbatas. Tapi manusia bisa meniru suara burung, suara kucing, suara apa lagi, suara kambing dan sebagainya. Ini ahsanut taqwim. Kemudian gerakan tangannya, gerakan kakinya, itu melahirkan berbagai macam seni, ya. Ada jaipong, ada break dance, apa lagi, ya. Itu gerakan-gerakannya luar biasa itu, tapi indah dilihat. Kenapa? Ahsanu taqwim, ya. Itu menunjukkan kasih sayang Allah dan keistimewaan Allah yang diberikan kepada manusia. Namanya fadilah, fadlun, ya, atau fadail. Yang keempat, waktu juga dimaknai sebagai as-sa'ah, ya. As-sa'ah itu apa? As-sa'ah itu dimaknai sebagai waktu berakhirnya kehidupan di dunia, ya. Jadi kehidupan di dunia akan berakhir. Kullu man 'alaiha fan
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Cuman Allah ya yang tidak rusak, tidak binasa, tidak akan punah. Semua yang ada di bumi ini ya, itu semuanya akan punah ya. Kemudian dimulainya kehidupan di akhirat. Diawali dengan alam kubur. Sebagai apa? Sebagai tempat persinggahan pertama. Kalau di alam kubur dimudahkan kesananya, lebih mudah lagi. Kalau di alam kubur diringankan, kehidupan sesudahnya akan diringankan lagi. Kalau di alam kubur selamat, kesananya juga selamat. Itu sangat menentukan itu alam kubur itu, ya. Makanya ada ya perintah untuk ziarah kubur. Ada perintah untuk mengingat kematian. Ya. Kemudian ya, waktu yang digoibkan. Jadi as-sa'ah itu waktu yang digoibkan. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya selain Allah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Jangankan kapan kiamat itu terjadi, as-sa'ah itu ya adalah di antaranya waktu kiamat. Manusia tidak tahu. Jangankan waktu kiamat ya. Yang namanya hujan itu manusia tidak tahu kapan turunnya, di mana turunnya, berapa banyaknya, bagaimana dampaknya. Manusia tidak tahu. Ya. Siapa yang menyangka ya bahwa di Indonesia ya itu di awal November atau di awal Desember ya itu terjadi banjir besar ya di Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian di mana lagi di Aceh. Luar biasa tuh ya. Itu tidak tahu itu akan terjadi musibah sedahsyat itu. Itu masalah hujan ya. Demikian pula hari esok kita tidak tahu. 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, 1 hari kemudian, 2 hari kemudian, bahkan setahun kemudian tidak tahu. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat itu. Qul innamal ilmu indallah. Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Wa innama ana nadhirum mubin, dan sesungguhnya aku hanya sebatas pemberi peringatan ya. Bahwa kiamat itu pasti adanya ya. Benar adanya, pasti terjadinya ya. Kemudian waktu yang sudah ada ya, sebelum manusia ada dan tetap ada walaupun manusia sudah tidak ada. Ini sifat waktu ya, sudah ada sebelum manusia ada dan tetap ada walaupun manusia sudah tidak ada. Kemudian melebur dalam kehidupan akhirat yang kekal dan abadi, kehidupan yang sebenarnya tidak ada lagi senda gurau dan permainan. Di dunia masih ada senda gurau, masih ada permainan, masih ada kebohongan, masih ada pengkhianatan, masih ada tipu-tipu dan sebagainya ya. Sementara akhirat al yaumul haq ya, hari yang sebenarnya. Insya Allah kita akan mengkaji ya, ini secara terpisah. Waktu juga, makna dari waktu adalah al-ayam ya. Itu nanti secara khusus itu karena agak panjang itu. Kemudian Allah mengingatkan, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Dan tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali ya senda gurau dan permainan. Permainan itu ya. Wa inad daral akhirah lahiyal hayawan. Sementara sebenarnya kehidupan akhirat, kampung akhirat itu, negeri akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya ya, gitu. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba wala ta'thima. Tidak akan mendengar yang namanya ya omong kosong ya. Tidak ada yang namanya kebohongan, tidak ada yang namanya dosa dan kemaksiatan. Laukanu ya'lamun, kalau mereka tahu. Jadi ada ilmu tentang akhirat itu. Ya, kita wajib untuk ya mempelajarinya supaya kita kemudian yakin dan membentuk pribadi kita yang jujur ya. Kemudian yang optimis, yang semangat ya. Kemudian dan kehidupan yang sebenarnya yang kekal abadi itu adalah pertama sorga.
Surga itu kehidupan yang sebenarnya itu adalah surga. Ya, kehidupan yang kekal dan abadi itu adalah surga. Pertama bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Tidak iman, tidak amal soleh, tidak akan dapat surga itu. Ya, waladina amanu wa amilus solihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajun mutahharatun wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Ini luar biasa nih ya kalimatnya itu. Tolong dikaji, ini masalah akhirat. Wajib kita pelajari. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan atau amal soleh, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Kenapa? Banyak air, banyak pohon. Ya, ketika pohon tidak ada, ya air memang banyak, tapi jadi bencana bukan jadi rahmat kan? Yang namanya hujan itu kan sejatinya rahmat, bikin orang gembira. Tapi ketika menyimpang dari aturan Allah, kemudian mengundang murka Allah, air menjadi menjadi laknat. Ya. Dan kemudian bukan bahagia, malah sengsara itu. Ya. Ada sebabnya itu karena alam, tapi ada juga sebabnya karena manusia. Dan umumnya itu karena kesyirikan. Baca surat Rum itu. Bahwa kerusakan di lautan, di daratan itu karena ulah tangan manusia. Ya, Allah timpakan kepada mereka sebagian daripada yang mereka lakukan agar mereka bertobat, kembali ke jalan yang benar. Dan kemudian diperintahkan kita untuk menyaksikan bekas-bekas bencana di tempat itu. Kemudian Allah tegaskan kebanyakan dari mereka ditimpa azab oleh Allah. Karena apa? Karena melakukan kesyirikan, di samping kemudian kesombongan. Walladzina amanu wa amilus solihat sanudkhilul jannata tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila, katanya ya. Dan orang-orang yang beriman ya, dan beramal soleh akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang dari bawahnya mengalir berbagai macam sungai. Jadi surga itu tempat yang tinggi itu. Ya, kekal abadi di dalamnya. Ini janji Allah yang benar. Dan siapa yang lebih benar janjinya selain daripada Allah Azza wa Jalla. Shadaqallahul Adzim. Yang kedua, untuk orang yang benar, untuk orang yang baik, untuk orang yang jujur, kehidupan yang sebenarnya di surga itu, ya. Yang disebut oleh Al-Qur'an dalam kata shadiq, ya. Shadiq itu baik, benar dan jujur, ya. Kemudian Allah ya Azza wa Jalla berfirman, inilah hari yang akan memberi manfaat kepada orang yang baik, jujur dan benar. Kejujuran mereka, kebaikan mereka, kebenaran mereka akan memberikan manfaat kebaikan kepada mereka. Kenapa? Bagi mereka surga yang mengalir dari bawahnya berbagai macam sungai. Mereka kekal abadi di dalamnya dalam ridho Allah. Kemudian mereka pun ridho kepada Allah. Dzalikal fawzul adzim. Itulah kemenangan yang sangat besar, ya. Ini luar biasa. Yang ketiga, surga sebagai kehidupan yang sebenarnya itu Allah janjikan bagi orang yang beriman. Ya, membenarkan Allah, membenarkan syariatnya, membenarkan Rasul, membenarkan apa yang dibawa olehnya, itu Al-Qur'an dan Al-Islam. Setelah itu berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Itu surga, kehidupan yang sebenarnya. Dan ini dijelaskan dalam Al-Quran. Surat apa? Ya, di sini jelaskan. Suratnya surat At-Taubah ayat 20 sampai 22 ya. Di sini tegaskan orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Maksudnya surga. Mereka itulah orang yang memperoleh kemenangan. Salat sendiri 1 derajat. Salat berjamaah 27 derajat kali 5 dikali kemudian 1 hari, 2 hari, 3 hari. Bayangkan, makin banyak kita salat berjamaah, makin tinggi derajat kita diangkat oleh Allah, makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan surga Allah. Inilah dari salat berjamaah saja. Semua amal, ya, amal soleh yang kita lakukan diantaranya adalah akan mengangkat derajat kita. Jadi Allah mengembirakan mereka dengan memberikan rahmat, memberikan keridhaan dan memberikan surga.
mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya, disenangkan, ya, bahkan dimewahkan. Jadi surga itu tempat bersenang-senang, dalam waktu yang sama tempat untuk bermewah-mewah, ya. Jannata wa hariro, surga dan kain sutra Allah berikan kepada orang yang sabar. Khalidina fiha abada, innallaha indahu ajrun adzim. Lagi-lagi, ya, mereka akan kekal abadi di dalamnya. Sesungguhnya di sisi Allah adalah balasan yang paling besar. Kalau kita yakin surga itu balasan yang paling besar, berarti wajar kalau kita ibadah dan amal sholat itu ikhlas. Ibadah dan amal sholat itu sungguh-sungguh dan semangat. Yang ketiga, ya, kehidupan yang sebenarnya itu adalah di neraka bagi orang yang kafir dan zalim, ya. Kemudian yang kedua, ya, bagi siapa lagi? Bagi orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Silakan baca surat An-Nisa 168 sampai 169. Kemudian surat apa? Surat Al-Jin ayat 23. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada. Siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya adalah api neraka jahanam, kekal abadi di dalamnya. Ya, kemudian, ya, di sini jelaskan jalan neraka jahanam itu kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah berikan kepada orang yang kafir, orang yang zalim, ya, dan mereka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah dan tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah sebagai jalan yang akan mengantarkan mereka ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana caranya, ya, supaya kita bisa dijauhkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga? Maka, ya, yang harus kita lakukan adalah berdoa. Karena doa itu adalah amal yang paling mudah. Bahkan doa itu disampun dikabul oleh Allah, juga dicintai oleh Allah. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, tidak meminta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Maka dia berdoa kepada Allah agar kita dimasukkan ke surga, dilindungi dari neraka. Ini Rasul ngasih contoh tuh. Allahumma inni as'aluka jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku, ya, memohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Nah, ini dijelaskan tuh, ya, hadisnya Ahmad, ya, kemudian Ibnu Majah dan Abu Daud, dihasankan oleh Syekh Albani. Ini sabda Rasul nih, man sa'alallaha jannata thalatha marratin qalat ajana. Siapa yang meminta berdoa kepada Allah yang namanya surga 3 kali, Allahumma inni as'aluka jannata, Allahumma inni as'aluka jannata, Allahumma inni as'aluka jannata, maka surga itu akan berkata, Allahumma ya Allah adkhilhu jannah, masukkan dia ke dalam surga. Jangan lupa 3 kali. Allahumma inni as'aluka jannata, Allahumma inni as'aluka jannata, Allahumma inni as'aluka jannata. Selesai kita berdoa, maka surga pun akan berdoa agar kita dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa man ista'adza billahi minan nar thalatha marratin. Siapa yang berlindung kepada Allah dari yang namanya neraka sebanyak 3 kali. Allahumma inni a'udzubika minan nar, Allahumma inni a'udzubika minan nar, Allahumma inni a'udzubika minan nar, qalatinar. Maka neraka akan berdoa memohon kepada Allah, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, lindungilah ia dariku. Ya Allah, lindungilah dia dariku. Ya, ini luar biasa. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dalam musnadnya dihasan sahihkan oleh At-Tirmidzi. Itu barangkali, ya, mohon maaf, ininya lagi error, nggak bisa ditampilkan, ya. Tapi materinya sudah di-share, ya. Sudah saya share, ya. Nanti silakan diteruskan, ya. Silakan, ada yang ditanyakan sampai sini?